Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Uswatun Hasanah kini kembali menyapa Anda dalam talk show persembahan TV Peduli untuk edisi kali ini. Dan tentunya untuk saat ini tema yang akan kita bahas pemirsa terkait program pesiar. Mungkin beberapa pemirsa di rumah ini masih terngiang-ngiang. Pesiar ini tentu berhubungan ataupun identik dengan laut dan juga hal-hal yang berbau dengan biru seperti itu. Tetapi pesiar yang akan kita bahas pada pagi hari ini terkait BPJS Kesehatan. Nah, seperti apa sebenarnya pesiar itu? Tentu telah hadir bersama kami narasumber kita dari Kepala BPJS Kesehatan Kota Parepare, khususnya ada Ibu Andi Rismaniswati Syaiful. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Salam Mbak. Sehat Bu ya? Mbak siapa? Mbak Uswa. Oh, Mbak Uswa. Iya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terkait tema yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu pesiar ataupun petakan sisir advokasi dan registrasi. Tentu BPJS Kesehatan terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Nah, berbagai program memang telah dijalankan teman-teman ataupun pemirsa di rumah untuk menjangkau masyarakat khususnya dari BPJS Kesehatan ini baik di kota umumnya maupun hingga ke pelosok-pelosok. Nah, seperti apa sebenarnya program PCR ini? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala BPJS Kesehatan Kota Parepare. Silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa TV Peduli ya. Sebelumnya kami terima kasih juga dari BPJS Kesehatan diberikan kesempatan untuk menyampaikan program-program kami yang terupdate. Nah, terkait yang disampaikan oleh Mbak Uswah ya, bahwa tema kita kali ini adalah tentang program pesiar. Ya betul, kalau dengar kata pesiar itu langsung kayaknya kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan ya. ini. Kita mau pesiar kemana gitu ya. Jadi memang BPJS Kesehatan sendiri tentunya sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Jaminan Sosial Nasional yang khususnya untuk menyelenggarakan kesehatan yang memang sudah sejak tahun 2014 ya, memiliki banyak program-program dalam upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan JKN. Dan di tahun ini ada program pesiar. Jadi program pesiar ini singkatannya adalah program petakan ya, sisir, advokasi dan registrasi. Jadi sebenarnya ada filosofinya ya di balik program pesiar ini. Jadi sebelum kami menjelaskan apa program pesiar ini, mungkin kami menyampaikan bahwa pemerintah kita ya tentunya memiliki RPJMN namanya, jadi rencana pembangunan jangka menengah, yang salah satunya adalah memastikan pencapaian target-target terutama dari bidang SDM. Salah satunya kan adalah kesehatan. Nah, untuk mewujudkan ini di mana target pemerintah adalah tahun 2024 itu minimal 98% penduduk Indonesia itu memiliki jaminan sosial nasional, di mana salah satunya adalah program JKN. Jadi itu target pemerintah minimal tahun depan, sehingga dengan melihat kondisi yang ada memang masih banyak sekali daerah ya atau kabupaten juga di seluruh Indonesia itu belum mencapai universal health coverage atau minimal 95% di tahun ini, apalagi tahun depan itu targetnya minimal 98% penduduk kita sudah punya JKN. Tuh. Nah, dengan adanya target pemerintah ini, kami bersinergi dengan Kemendes PDTT ya, sudah ada MOU-nya juga untuk bagaimana kita meningkatkan cakupan peserta, kemudian meningkatkan keaktifan peserta ya melalui program pesiar ini, bekerjasama memang dengan perangkat desa, dan nantinya yang akan menjalankan program ini adalah pihak ketiga nanti yang akan ditunjuk oleh desa tersebut, desa atau kelurahan. Oh Ya, iya, seperti benar itu. sekali. Jadi tujuannya yang pertama adalah meningkatkan cakupan peserta, karena memang kita harapkan minimal
98% di tahun depan. Kemudian keaktifannya, karena memang masih banyak sekali peserta yang memang sudah terdaftar tetapi ternyata belum aktif. Seperti itu sih yang menjadi filosofinya. Iya, benar sekali. Jadi memang untuk program PCR ini, pemirsa di rumah, ini perlu kita ketahui bersama bahwa tadi di awal telah dijelaskan bahwa pesiar yang kita maksud di sini bukan berarti jalan-jalan ya pemirsa, tetapi ini lebih condong ke bagaimana sebenarnya dari program BPJS Kesehatan yang berarti kan petakan, sisir, advokasi, dan registrasi. Yang mana tadi telah dijelaskan bahwa salah satu filosofi dari program ini sendiri di tahun 2024 mendatang, insya Allah tentunya BPJS sangat mengharapkan dan juga kita pemerintah khususnya memang mengharapkan bahwa 98% masyarakat kita sudah terjamin ataupun masuk dalam JKN itu sendiri, dan juga masih banyak peserta yang memang sudah masuk JKN tetapi keaktifannya masih bisa dikatakan masih dipertanyakan atau mungkin belum aktif seperti itu. Baik, untuk konsep dari program PCR ini seperti apa sebenarnya? Jadi sebelum saya jawab ya Mbak Usma ya, kami apresiasi kepada kota Parepare. Ya. Kenapa? Karena alhamdulillah untuk kota kita Parepare ini, kalau target pemerintah pusat itu paling lambat tahun depan 98% UHC, kita sudah 100%. Oh ya, alhamdulillah ya, dari penduduk 157.442 ya sudah terdaftar ya. Cuman tadi kan kami di awal kami sampaikan bahwa jadi tidak cukup hanya terdaftar tetapi harus aktif. Kalau kita melihat untuk kota Parepare sendiri, memang ada sekitar 15% penduduk yang punya JKN tetapi tidak aktif, sehingga dia tidak bisa menggunakan pada saat misalnya membutuhkan atau misalnya pada saat sakit. Nah, dari 15% ini ada hampir sekitar 9.000, 10.000 peserta mandiri kita di kota Parepare saja ini yang sebenarnya sudah terdaftar tetapi tidak aktif. Nah, inilah nanti yang kita harapkan juga menjadi sasaran dari program pesiar ini, seperti itu. Tadi Mbak Uswah tanyakan bagaimana mekanismenya. Jadi kan ada pesiar ya. Jadi yang pertama dilakukan mapping tentunya ya. Dilakukan mapping atau dipetakan daerah wilayahnya, wilayah mana, kemudian dipetakan juga penduduk-penduduk yang tidak aktif pesan JKN-nya ataupun yang belum terdaftar sama sekali ya. Kemudian juga sekaligus juga pada saat dilakukan mapping atau petakan ini juga di mapping juga misalnya ada pekerja yang sudah PHK, atau kepesertaan lain, karena segmen BPJS Kesehatan ini kan tidak hanya mandiri ya, ada juga misalnya ada namanya PBIJK itu yang dibiayai oleh pemerintah pusat, ada namanya PBPU Pemda yang dibiayai oleh pemerintah daerah, ada namanya PPUBU dibiayai yang badan usaha. Nah, itu semua dipetakan sekaligus apakah sudah punya ataukah pesertanya aktif atau enggak. Nah, inilah nanti yang dilakukan pada saat tahapan pertama. Kemudian sisir. Nah, sisir ini tentunya pada saat disisir dilakukan kunjungan ya, kunjungan langsung oleh agen nanti yang ditunjuk oleh perangkat desa, atau misalnya kalau di sini kelurahan ya, nanti kelurahan yang punya kewenangan untuk menunjuk siapa yang ditunjuk menjadi agen PCR. Dilakukan kunjungan secara terencana ya, berdasarkan wilayah yang sudah dilakukan pemetaan di awal ya. Kemudian advokasi tentunya dilakukan upaya-upaya untuk mengedukasi, kemudian melakukan persuasi ya tentang pentingnya JKN, tentang hak dan kewajiban ya, terutama ini untuk peserta yang non aktif ya, terkait pembayaran, juga terkait JKN ini ada konsep protection maksudnya ya seharusnya memang semua masyarakat terlindungi ya, apalagi kita tidak bisa mengetahui kapan kita sakit, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Betul. Apalagi kalau yang sakit membutuhkan biaya besar atau katastrofik. Kemudian ada istilahnya ada sharing ini kan ada subsidi silang dari seluruh segmen yang tadi saya sebutkan ya, sharing iurannya ya. Kemudian yang paling penting adalah compliance. Ini yang kami sampaikan yang disampaikan oleh agen pada saat dia melakukan advokasi ya, edukasi. Compliance bahwa
JKN ini adalah program sosial. Jadi beda ya dengan komersial gitu kan, masing-masing membayar iurannya. Nah ini JKN adalah program sosial yang bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia, di mana yang tidak mampu dibayarkan iurannya oleh pemerintah dan yang mampu bayar sendiri ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir registrasi. Nah setelah dilakukan advokasi, kemudian edukasi kepada peserta yang memang menjadi sasarannya pada saat dilakukan program ini, didoronglah peserta ini untuk melakukan registrasi atau mendaftar kembali, ataupun yang tidak aktif misalnya membayar iurannya kembali, atau yang belum terdaftar dia dipastikan untuk mendaftar dan membayar iuran pertama, sehingga nanti pada saat dibutuhkan juga sudah bisa ya memanfaatkan sebagai peserta JKN. Itu benar sekali. Jadi dari pesiar ini sendiri memang bisa dikatakan bahwa dengan hadirnya program ini sebenarnya masyarakat cukup diuntungkan dengan ini, karena bukan tidak perlu lagi masyarakat datang mungkin ke kantor BPJS mengurus ini itu, atau ada hal yang dilupa katanya ada di rumah, jadi balik lagi ke rumah baru kembali lagi seperti itu ya benar. Agen pesiarnya nanti agen pesiarnya langsung datang ke rumah kita, jadi kita tinggal duduk dan melengkapi berkasnya saja, tidak perlu berpusing mau ke sana ataupun kemari ingin fotokopi ke sana fotokopi ke sini, tetapi agen yang akan langsung memberikan dan mendaftarkan kita jika memang masih ada yang perlu didaftarkan seperti itu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan kembali. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugerto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi AirDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugerto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM.
Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Pemirsa masih bersama kami di TV Peduli dan juga masih bersama dengan BPJS Kesehatan. Tadi di segmen awal kita telah membahas seperti apa sebenarnya program pesiar dari BPJS Kesehatan ini sendiri. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, kita akan menayangkan beberapa video yang tentu akan memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah dari program pesiar ini. Berikut videonya untuk Anda. Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS. Mbak, aku mau izin bentar dong, aku mau ke Puskesmas. Siapa yang sakit? Aku pusing. Ya ampun, kamu mau antri maksudnya ke sana daftar gitu? Iya, ambil antrian biar nggak ngantri panjang nanti. Ya ampun, kamu ketinggalan zaman deh, pasti udah pakai mobile JKN kan? Oh udah, mobile JKN? Kamu lupa ya, kalau mobile JKN itu punya fitur baru. Ini namanya pendaftaran pelayanan antrian. Kalau kita klik, udah jelas di situ ada nama kita, bisa langsung dilihat mau daftar di mana, hari apa, ketemu dokter siapa, jam berapa, segampang itu. Klik dan selesai terdaftar. Oh, berarti online, nggak perlu datang ke Puskesmas? Online semuanya semudah itu sekarang di mobile JKN. Keren kan? Oh, keren banget. Ya udah pakai aplikasi mobile JKN aja deh. Iya dong. Jadi kalau sekalian belum pada pakai mobile JKN, download sekarang juga mobile JKN. Nanti kasih. Baik pemirsa, itulah tadi video yang kami tayangkan. Dan juga dari video-video ini kita dapat melihat bahwa memang dari program-program dari JKN sendiri ataupun BPJS Kesehatan ini luar biasanya dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Tidak hanya dengan pesiar tadi yang dijelaskan di awal, tetapi juga ada rehab dan juga dengan mengambil nomor antrian tanpa perlu lagi antri menunggu lama-lama di kantor BPJS ataupun di beberapa fasilitas kesehatan yang lainnya. Hanya cukup dengan salah satu aplikasinya ini JKN Mobile. Nah, dari video yang tadi nih Bu, tadi dijelaskan bahwa ada memang selain dari program pesiar, ada rehab, ada dengan mobile JKN, justru lebih banyak lagi program-program yang diberikan dari BPJS Kesehatan dan kemudahan yang diberikan oleh masyarakat. Dari hal ini, tentu ada yang ingin dicapai dari BPJS seperti itu. Bisa mungkin dijelaskan sedikit kepada pemirsa di rumah, silahkan. Baik, makasih Mbak Uswah. Jadi tentunya kami BPJS Kesehatan kan diberikan amanah ya oleh pemerintah ya sebagai badan publik yang bertugas untuk memastikan optimalisasi JKN ini, yang salah satunya tentunya adalah seluruh masyarakat memiliki JKN ya. Kemudian juga dipastikan agar program ini sustain atau berkelanjutan terus-menerus, tentunya juga untuk memastikan peserta kita baik yang didaftarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah maupun juga pekerja ya seperti kita ini ataupun masyarakat mandiri itu juga rutin bayar iuran ya tepat waktu ya, karena yaitu tadi iuran inilah yang dipergunakan juga untuk membiayai pelayanan kesehatan yang sudah diterima oleh peserta kita ya, mulai dari tingkat pertama misalnya di puskesmas sampai dengan di rumah sakit misalnya atau di klinik utama kalau dirujuk. Nah itu menjadi tanggung jawab kami juga.
Benar sekali. Dengan harapan juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk mengaksesnya. Betul, pelayanan yang berkualitas. Nah, sekarang ini pun kita punya tagline ya, bersinergi dengan seluruh fasilitas kesehatan, melibatkan semua stakeholder juga dan membutuhkan dukungan tentunya ya dari stakeholder kita, pemerintah daerah, kemudian dari baik pusat maupun daerah. Itu tagline kita tahun ini adalah transformasi mutu layanan ya. Pelayanan yang mudah, cepat dan setara ya. Salah satunya tadi yang Mbak Uswa sampaikan ya, mudah itu ya kan sekarang sudah ada antrian online ya. Jadi nggak perlu lagi, kalau zaman-zaman dulu mungkin antriannya masih manual, bahkan di rumah sakit yang besar sekali seperti misalnya rumah sakit Cipto Mangunkusumo itu zaman dulu itu kan antriannya mungkin bisa pakai sendal bahkan ya. Nah, itu nggak zaman lagi, sekarang kan semuanya serba otomasi. Jadi supaya mudah dan cepat ya mendaftarnya melalui mobile JKN. Nah, seperti itu. Setara ini maksudnya, jadi tidak ada diskriminasi juga untuk seluruh peserta JKN. Apalagi kalau kita melihat ya, sekarang ini kan di Indonesia saja peserta JKN itu sudah melebihi 95% untuk seluruh Indonesia. Jadi memang sudah hampir seluruhnya pasien-pasien di rumah sakit dan di puskesmas itu kan semuanya hampir BPJS Kesehatan ya, peserta JKN. Sehingga kita harapkan memang tidak ada diskriminasi ya pada saat masyarakat ini atau peserta JKN ini mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan. Nah, itu yang sekarang juga kami sementara optimalkan, dan tentunya harus sinergi juga dengan pemberi pelayanan kesehatan dan dukungan dari pemerintah. Benar sekali. Tidak hanya BPJS yang bekerja sendiri tentunya, tetapi butuh dukungan dari kita semua, dari pemerintah kota maupun masyarakat yang menggunakan. Nah, ini salah satu tadi program adalah program rehab, ataupun ada program yang memang mungkin masih ada teman-teman yang memiliki ataupun sudah terdaftar di JKN, tetapi katanya tidak aktif. Saya sudah terdaftar pada saat masuk ke rumah sakit ataupun ke dalam keadaan tidak sehat dan ingin berobat, ini ternyata BPJS saya tidak aktif. Nah, ini perlu menjadi pertanyaan besar juga kepada pemirsa di rumah. Kok kenapa kemudian seperti itu? Nah, ini adalah salah satu yang menjadi juga dari program BPJS, tidak hanya dari program pesiar, tetapi program pesiar ini juga terhubung dengan program itu ya Bu ya? Iya, ya maksudnya pesiar ini sebenarnya memang adalah melibatkan pedesaan ya, atau melibatkan perangkat desa misalnya, ataukah di sini kalau di sini kelurahan ya. Tentunya ini kan mereka adalah bagian dari pemerintah daerah juga. Dan pesiar ini tidak hanya mensasar ke peserta yang aktif atau tidak aktif gitu ya. Jadi lebih luas juga sebenarnya pesiar ini. Salah satunya juga itu ya. Jadi memang bisa kalau dilihat kaitannya ada ya dengan program rehab ini, karena pada saat nanti agen pesiar ini turun misalnya, dia sisir gitu kan. Kan tadi kan ada jadi pada saat disisir kemudian advokasi ternyata ditemukan misalnya ibu yang dia kunjungi ya, yang dari data yang dipetakan tadi itu ternyata sudah terdaftar sebagai peserta JKN tetapi nggak aktif. Ditanyakanlah sama agennya, ternyata nggak aktifnya karena menunggak misalnya seperti itu. Nah, inilah agennya nanti bisa mengedukasi pesertanya bahwa ada program BPJS yang lain ya, program rehab misalnya kalau pesertanya ini nggak mampu misalnya melunasi sekaligus, tetapi dengan program rehab ini bisa dicicil selama setahun. Nah, ini nanti bisa berjalan sinergi dengan program pesiar, jadi sekaligus jalan. Bahkan ini Mbak Puswa gak minta, saya langsung sampaikan aja. Bahkan pesiar ini lebih lagi dari itu ya. Jadi pada saat agennya turun, tidak hanya peserta JKN aja yang disasar gitu, tapi juga sekaligus melihat adakah ibu hamil, ya? Adakah anaknya yang stunting, adakah anggota keluarganya atau masyarakat itu yang disabilitas misalnya seperti itu. Apakah masyarakat ini rentan miskin atau seperti apa? Karena nanti dari situ juga tentunya masing-masing ada program-program yang lain juga yang bisa menjadi sasaran dari yang tadi itu. Jadi ini kenapa ini sinergi, tidak hanya melibatkan BPJS tetapi juga dari dinas kesehatan bisa ya, karena kan terkait ibu hamil misalnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi banyaklah yang bisa dilakukan. Benar sekali. Jadi betul-betul program pesiar ini sendiri memberikan luar biasa bagi masyarakat. Tidak hanya mungkin
katanya untuk mendaftar BPJS saja, tetapi ternyata dari program ini dari masyarakat juga bisa dilihat bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi masyarakat yang dikunjungi, kenapa kemudian bisa menunggak, pasti ada hal-hal yang mungkin di luar pemikiran kita sehingga hal tersebut bisa terjadi. Dan dengan adanya program ini otomatis mungkin akan diberikan solusi dan juga keringanan sehingga dari peserta BPJS ataupun JKN ini sudah bisa mendapatkan fasilitas kembali tanpa harus datang lagi jauh-jauh, mungkin berada di pelosok sehingga mungkin tidak bisa datang ke kota ataupun seperti itu untuk mendaftarkan. Dan dengan hadirnya PCR ini bisa diberikan kemudahan. Bisa dikatakan ini salah satu program jemput bola ya, Bu? Bisa mungkin saya tambahkan ya. Jadi program ini memang di awal tadi saya sampaikan ya, ada yang mendasari juga. Jadi Permendes PDTT nomor 8 ya tahun 2022. Jadi tentang pemanfaatan dana desa yang ada di desa ya. Dana desa betul. Jadi salah satu target desa itu adalah SDGs, ada namanya SDGs desa. Ya, bagaimana memastikan pembangunan berkelanjutan di desa. Nah, di mana program SDGs desa ini kan ada banyak ya poin-poinnya. Poin ketiga itu adalah desa sehat dan sejahtera. Desa sehat dan sejahtera salah satunya, poin nomor 1 adalah BPJS kesehatan 100% penduduk yang terdaftar di desa itu. Ya. Jadi program PCR seperti itu, dan memang program ini harus, jadi mekanismenya itu harus diawali dengan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan misalnya dengan wali kota ya, Pemkot, ataukah bisa juga dengan camat atau bahkan bisa juga dengan kelurahannya ya. Jadi ada perjanjian kerjasama, kemudian nanti akan direkrut agennya oleh perangkat desa ini ya, dan anggarannya menggunakan anggaran desa atau kelurahan ya, dan tugasnya PCR tadi dilakukan oleh agen seperti itu. Baik, benar sekali. Dan pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda dalam video yang akan kami tayangkan berikut ini. Hati-hati sayang. Eyalah, Mas Santo seger bener deh. Jelas dong, Mas Santo kan emang seger. Sayur sama buah-buahannya, Mas. Loh, Mas Santo kenapa? Anak saya sakit. Saya bingung, biayanya besar banget. Loh, Mas Anto belum daftar program JKN KIS. Saya belum sempat ke kantor BPJS Kesehatan buat daftar, Bu. Lah, hari gini masih ke kantor BPJS. Kan bisa pakai aplikasi mobile JKN. Lebih simpel dan lebih cepat juga, Mas. Ini, Mas. Hai. Buat kamu yang belum jadi peserta program JKN KIS, tenang. Sekarang daftarnya mudah dan cepat. Kamu tinggal buka aplikasi mobile JKN, terus pilih fitur pendaftaran peserta. Terus klik setuju, wajib banget setuju. Habis itu masukin nomor KTP atau NIK dan kode CAPTCHA. Klik cari. Selanjutnya isi data pribadi dan pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dekat dengan tempat tinggal kamu. Oh iya, jangan lupa pilih kelas rawat yang kamu inginkan. Kemudian isi alamat email dan nomor handphone kamu yang aktif, guys. Soalnya kode OTP atau one time password akan dikirimkan melalui SMS. Kalau udah terima kode OTP, tinggal kamu masukin aja ke aplikasi Mobile JKN. Setelah itu, cek email kamu untuk nomor virtual account pembayaran iuran program JKN KIS. Untuk mencari informasi lokasi kantor BPJS dan fasilitas kesehatan terdekat, kamu bisa memanfaatkan fitur lokasi. Kalau kamu belum puas dengan aplikasi Mobile JKN, gunakan fitur pengaduan keluhan. Di sini kamu bisa memberikan kritik dan saran serta mencari informasi seputar program JKN KIS. Informasi dan pengaduan akan ditanggapi dalam 1 kali 24 jam di hari kerja. Gimana? Gampang toh? Banyak kemudahan yang diberikan BPJS Kesehatan. Sayang loh Mas Anto kalau nggak dimanfaatkan. Terima kasih ya Bu Iren. Saya pergi dulu. Mari.
Iren sadar nggak sih handphone ibu kebawa sama Mas Anto tuh? Hah? Mas Anto! Baik, pemirsa, itu tadi salah satu video yang tentu memperlihatkan kita bagaimana mudahnya kita bisa terdaftar dari BPJS Kesehatan hanya dengan menggunakan mobile saja. Nah, tadi kita kembali ke pesiar seperti itu. Persyaratan, ada tidak persyaratan ketika kita ingin masuk dalam pesiar ini? Oh, jadi maksudnya masuk sebagai agen. Agen, iya benar. Ya, kalau tentunya untuk program pesiar ini tadi kami sudah sampaikan harus diawali dengan perjanjian kerjasama ya antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah kota atau dengan kelurahan misalnya. Kemudian untuk nanti pemerintah kota atau kelurahan ini akan merekrut agen pesiar ini. Nah, memang ada persyaratan ya harusnya, apalagi tentunya nanti mereka yang akan turun langsung terjun ke masyarakat ya. Yang pertama yang harus dipenuhi itu kriteria misalnya ada batasan umur ya 18 sampai 50 tahun. Kemudian tentunya penduduk setempat. Karena kalau bukan nggak tahu nanti mereka akan sisir atau turun ya supervisi penduduk setempat. Kemudian tentunya mampu berkomunikasi dengan baik, ya itu persyaratan-persyaratan yang utama yang harus dimiliki ya. Benar sekali. Yang sampai penyampaiannya seperti ini, orang yang ditemui justru berpikirnya seperti itu. Jadi harus memang ada komunikasi yang baik antara masyarakat. Dari BPJS Kesehatan ini, saya bisa mengatakan bahwa BPJS Kesehatan adalah solusi bagi kita untuk mencintai diri kita, sehingga dengan itu kita akan bisa tercover setidaknya dalam istilahnya dunia kesehatan. Ini kesehatan sangat penting, tidak bisa diukur dengan apapun. Tanpa kesehatan mungkin bisa dikatakan bahwa kita tidak akan bisa melakukan aktivitas apapun itu sendiri. Baik, masih terkait program yang kita bahas, yakni program pesiar. Apa masih ada yang ingin dijelaskan lebih detail lagi terkait pesiar ini, Bu? Silakan. Mungkin sebagai tambahan, Mbak Uswah ya, karena program ini sebenarnya udah launching juga, udah launching kemarin di Jombang ya, akhir Agustus kemarin udah di launching di Jombang, di mana ada beberapa desa dan kelurahan pilot project ya, yang bahkan di-SK-kan oleh Kemendes PDTT ya untuk melakukan menjalankan program ini yang pertama kali ya. Kemudian juga sudah ada nota kesepahaman antara BPJS Kesehatan ya di Rut BPJS dengan Menteri Desa PDTT juga untuk memastikan kami bersinergi untuk mengoptimalkan program JKN melalui pesiar ini. Kemudian juga untuk kantor cabang kami Parepare, karena wilayah kerja kami ini kan 4 kabupaten kota ya, ada Parepare, kemudian ada Pinrang, Sidrap, dan Baro. Kemarin yang menjadi pilot project adalah ke desa Padakalawa di Kabupaten Pinrang ya. Jadi memang kenapa kami menjadikan pilot project pertama, karena memang Kabupaten Pinrang ini kan belum UHC ya. Jadi baru, dan keaktifannya juga sekitar 70% ya. Pesertanya baru sekitar 92% yang terdaftar, dan keaktifan memang masih lebih rendah dari Kota Parepare. Tetapi tentunya tidak menutup kemungkinan kita, karena tadi kami sampaikan di awal bahwa ada sekitar 10 ribuan ini peserta mandiri saja nih ya. Belum lagi kami sebutkan segmen-segmen yang lain yang juga posisinya tidak aktif. Nah, ini juga bisa menjadi sasaran kita ya, sekitar 24.000 peserta tidak aktif. Kalau misalnya bisa ditindaklanjuti program pesiar ini, kami bekerja sama dengan kelurahan, dengan pemerintah kota. Ini tentunya juga bisa mengoptimalkan JKN khususnya dari dua sisi tadi ya. Siapa tahu masih ada yang belum terdaftar ya, kemudian untuk meningkatkan keaktifannya juga seperti itu. Jadi kami harapkan juga nanti untuk Kota Parepare juga bisa bekerja sama untuk program pesiar ini. Tentu hal ini bisa dilakukan, khususnya mungkin juga di Kota Parepare melihat tadi bisa dikatakan bahwa berapa persen dari Kota Parepare ini sudah 100% ya Bu ya, sudah terdaftar dari JKN ataupun BPJS Kesehatan itu sendiri, tinggal dilihat bagaimana keaktifannya seperti apa, sehingga Kota Parepare bisa menjadi salah satu pesiar pertama mungkin ya, khususnya untuk program pesiar ini sendiri. Baik, terakhir mungkin ya masih ada yang ingin disampaikan terkait BPJS Kesehatan ataupun program kita pada pagi hari ini, silahkan. Oh ya,
Makasih Mbak Uswah. Sekali lagi kami terima kasih ya. Jadi memang sekarang ini kan adalah era media sosial ya, era media sosial. Kemudian juga seperti kali ini juga kami terima kasih diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan program-program kami. Jadi BPJS sekarang memang senantiasa berbenah ya, terutama terkait kualitas layanan, memberikan kemudahan kepada peserta, mulai dari pendaftarnya juga sekarang bisa rebahan di rumah yang gunakan mobile JKN ya, atau ada call center bisa mendaftar di situ. Jadi sudah banyak kanal-kanal yang disediakan untuk peserta kita itu lebih nyaman, mulai dari mendaftar sampai dengan kalau perlu kalau berobat misalnya itu. Yang memang yang kami sekarang sosialisasikan, optimalkan supaya digunakan optimal oleh peserta itu adalah mobile JKN. Itu mungkin yang kami harapkan seluruh masyarakat ya, terutama kota Parepare ini kan kota yang maju ya. Saya yakin hampir sebagian besar juga sudah punya gadget yang bisa ya menggunakan mobile JKN. Kenapa? Karena itu tadi, kalau misalnya sakit bisa melalui mobile antrian. Kemudian kalau misalnya peserta juga ingin membayar iuran, itu juga bisa melalui mobile JKN semua. Kalau mau mengecek anak-anak tunggakan, itu bisa juga. Bahkan untuk screening riwayat kesehatan kita yang memang sekali setahun ya, untuk yang namanya early warning ya, jangan sampai ada sakit baru kita nggak deteksi dari awal, itu juga ada di mobile JKN. Jadi semuanya ada di situ. Ya, harapannya nanti kita semuanya bisa menggunakan lah ya. Itu mungkin yang paling penting yang kita ingin infokan. Dan yang terutama sebelum dalamnya ya terkait pembayaran iuran ya. Mudah kok, nggak perlu ke BPJS, juga bisa langsung mobile JKN. Benar supaya sekali. pesertanya aktif dan pada saat masyarakat butuh juga tidak ada kendala ya, bisa langsung digunakan. Itu mungkin dari kami. Benar sekali. Memang untuk pembayaran iuran sendiri itu memang mungkin masih banyak yang memang perlu diedukasi nih kepada masyarakat, bahwa tidak perlu ke kantor BPJS, bisa mungkin juga di beberapa fasilitas banyak yang kanalnya lain. udah banyak. Iya, benar sekali. Pembayaran. Sudah bisa melalui aplikasi, bahkan juga sudah bisa seperti itu. Baik, kami ucapkan terima kasih Bu atas kehadirannya bersama kami dengan luar biasa informasi terkait salah satu program BPJS Kesehatan, yakni program Pesiar. Semoga dengan program ini tentu BPJS dan juga khususnya pemerintah Kota Parepare sudah bisa bekerja sama untuk menjalankan Pesiar ini di Kota Parepare. Dan pemirsa, demikianlah untuk talk show pada pagi hari ini. Saya Usutun Hasanah, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.